lagi dengan kami Podcast Ilmu Tanah. dari tanah Kembali ke tanah ilmu tanah solid. Hai, aku Ruth Soiler 21. Aku Ibnu Soiler 21. Di podcast ini kita kedatangan narsum yang kayak gimana sih, Nu? Terkece, Terkece, teraktual, teraktual, terkenal terkenal. seantero ilmu tanah. Oh my god. Ini dia Bang Dian dan Kak Tari. Boleh dong Kak perkenalannya sedikit atau nama Instagramnya Bang? Boleh? Boleh dari Kak Tari dulu. Dari saya ya, perkenalkan nama aku Tari Soiler dari 19. Kalau nama Instagramnya bisa Kurnia Lestari. Selanjutnya nama saya Muhammad Rian Akilah dari Soiler 19. Nama Instagramnya mungkin agak lupa dikit ya. Coba cek aja Rian Akilah 17 mungkin. Mungkin abang bisa sedikit nyanyi bang. Abang Rian Demasif kan bang? Waduh, bukan, beda. Kita mau masuk ke topiknya nih Bang Kak. Bentar kan kami udah semester 6 nih Kak. Bentar lagi isi Google Form buat judul skripsi. Waktu kakak pertama kali isi Google Form untuk judul skripsi itu abang apa sih yang terlintas buat isi judulnya tuh, atau abang udah pertama kali baca jurnal, kakak baca jurnal, udah mulai nemuin dosen-dosennya? Dari Kak Tari. Dari aku dulu ya. Awalnya tuh kan pas ngisi Google Form tuh itu tuh waktu kita magang. Nah, jadi pas magang ini masih yang judul-judul umum tuh kayak sifat fisik, sifat kimia tuh, karena emang berminatnya ke survei, jadi pengen ngambilnya yang kayak gitu kan. Jadi tuh awalnya tuh ngambil judul yang ngisi Google Form tuh sifat fisik kayak gitu. Nah, sifat fisik cuman survei sifat fisik kayak gitu kan di tempat magang kemarin tuh di PT, kebetulan magangnya di PT Rimba Hutan Mas, jadi ngisinya survei sifat fisik di PT Rimba Hutan Mas. Nah, belum tahu tuh mau ke gambut atau ke mineral gitu kan. Nah, setelah itu, dari itu pas udah ngisi Google Form kan, habis itu setelah dari itu kan ngisi yang namanya ELISA, ngisi abstrak nih. Nah, kalau misalnya dari judul tuh kakak tertarik judul kakak sekarang ini itu dari berawal dari magang tuh kakak kebetulan di RH itu ada 2 jenis tanah, ada aluvial, ada gambut. Nah, kakak mengambilnya itu yang di gambut dengan judul pengaturan tata air di lahan gambut di PT tersebut. Jadi kayak merasa tertarik gitu nah ke pengaturan tata air ini. Jiwa kan udah di air gitu. Iya itu. Karena duyung. Sampai pernah nyemplung kanal loh. Iya kakak waktu magang Berubah jadi duyung kan? Emang nggak dalam Kak kanal itu Kak? kebetulan itu lagi lagi kemarau, jadi itu yang dalamnya. Jadi tapi basah setengah badan kayak gitu nah. Tapi itu jadi pengalaman jadi cerita gitu kan. Tapi itu yang kayak tertarik dengan air nih gitu kan. Terus tuh nanya sama pembimbing magang waktu itu, kebetulan Pak Heri, nanya Pak kalau misalnya mau ngambil di sini bisa nggak gitu kan. Dan Bapak tuh menyarankan kalau misalnya orang PT-nya mau menerima untuk kita penelitian di situ boleh, kata Bapak kan bagus judulnya gitu kan. Yaudah akhirnya mau nih ngambil tentang pengaturan tata air nih biar sejalan kan sama magang. Nah, terus tuh pas udah jalan-jalan itu ini Bapak tuh ngasih saran, sebaiknya judulnya coba ganti jadi neraca air di lahan gambut gitu. Tapi ini awalnya mikir kan kayak belum ada, soalnya tuh belum ada kating-kating gitu tuh yang ngambil judul itu kayak gitu. Nah, ada yang ngambil judul neraca air tapi itu di DAS. Kan DAS sama gambut beda. Tapi yang kayak ya udahlah coba judul baru kayak gitu kan. Mana tahu itu tuh membuka pikiran adik-adik nih, nanti siapa yang mau ngambil judul ini mana tahu tertarik gitu kan. Jadi yaudah dicoba
dipelajarin. Jadi inilah judul ras air itu, dan kebetulan dapatnya Pak Heri lagi. Kalau Bang Rian sendiri, Kalau misalnya dari saya sih Rian Demasi. bukan. Yang awalnya itu dari untuk ngisi Google Form sama Elista itu awalnya itu tentang sifat fisik di untuk daerah itu di Kerinci. Nah itu baru isi aja, tetapi malah ketika mulai seri baku bimbingan, malah dosen pembimbing ini malah tidak setuju karena katanya itu udah ada yang mengambil judul tersebut di daerah yang sama. Nah maka alhamdulillah dapat saran juga dari dosen yang mana dosen pengampu mata kuliah dulu, itu disarankan untuk mengambil erodibilitas. Nah tentang erodibilitas ini itu padahal sudah mulai nyusun draft untuk sempro, tetapi ujung-ujungnya juga tidak diterima sama dosen pembimbing. Dan akhirnya karena sudah pasrah, padahal awalnya itu memang pengen ngambil survei ya, tapi karena sudah pasrah ya udah dengan saran dari dosen pembimbing aja ambil apa. Dosen pembimbing untuk saran itu ikut panel senior, yaitu tentang eksperimen tentang porositas tanah. Ya udah saya iyain aja, tetapi ujung-ujungnya dapat saran lagi dari dosen pengampu sebelumnya itu tentang erosi, tentang prediksi erosi, dan akhirnya dapat titik terang lah di prediksi erosi dan juga dibantu oleh senior, mana sekarang itu sangat saya hormati seniornya itu. Apa harus di spill? Tidak perlu. Boleh? Boleh Bang. Boleh. Siapa tuh Bang? Nama beliau Muhammad Yoga Dewa Keci. Boleh dipanggil juga ke sini juga nggak apa-apa Bang? Oh jangan. Oh nggak apa-apa. Beliau lagi sibuk asik. soalnya. Oh gitu. Nah dapatlah titik terang di tentang prediksi erosi pada beberapa penggunaan lahan, karet, sawit, samar, semak belukar. Nah itulah yang menjadi judul saya sampai sekarang. Kalau dari Bang Rian sama Kak Tari udah berapa kali ganti judul atau dari awal judulnya itu ada berapa kali? Kalau misalnya dari saya ya, kalau dari saya itu ganti judul kalau kira-kira itu sudah 4 kali. Kalau misalnya masuk dari Elista itu udah 5 kali. Yang mana sebelumnya itu baru ingat sebelumnya itu pernah diisi judul tentang sifat fisik di tanah gambut. Malah dapat dosennya yang tidak suka gambut, makanya ganti lagi jadi sifat fisik di sifat fisik tanah di Kerinci. Kalau misalnya dari Google Form ya cuma 2 kali. Yang dari survei sifat fisik tadi sama ras air. Nah, tapi pas seminar proposal kemarin cuma diganti depan analisis jadi kajian. Jadi itu kan kita kan ada ide nih Bang untuk pembuatan judul skripsi. Otomatis kita kan masukin judul yang kita udah buat ke Google Form. Nah itu pengaruh dosen itu sangat berpengaruh Bang. Kalau misalnya pengaruh dosen itu sangat dipengaruhi kalau menurut saya pribadi ya. Itu sangat dipengaruhi karena ada beberapa dosen yang ahli di bidang itu dan juga ada yang tidak ahli di bidang itu. Seperti contohnya pengalaman saya pribadi, yaitu ya seperti yang saya bilang tadi, kalau saya sebelumnya itu memasukkan judul tentang sifat fisik tanah gambut, tetapi malah dapat dosennya yang nggak suka gambut. Nah, gitu. Jadi makanya kita ya kita evaluasi lagi judul kita, ya mau nggak mau ya kita harus ubah. Tapi kalau misalnya isi di Elista atau di Google Formnya tentang gambut misalnya, tetapi dapat dosen yang memang suka gambut, ya, berarti Anda beruntung gitu. Kalau misalnya kita tetap paksa Kak, Bang, kalau misalnya dapat nih dosen pembimbing minat eksperimen gitu, kita tetap fokus nih. Kalau saya aku mau survei itu bisa atau nggak ya Kak? Bang? Kalau misalnya untuk kita maksain ya, maksain untuk kalau misalnya dapat dosen eksperimen, tetapi kita pengennya survei, kita kekeh nih mau pengen survei, ya bisa aja negosiasi. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, pastinya dosen bakal kasih opsi untuk ganti dosen pembimbing.
yang ahli di bidang Pokoknya tuh harus kuat. mental. Kita meyakinkan dosen tuh, misalnya Bu, Pak, kami mau ini kayak gitu. Nah, kenapa kamu mau ini? Kami mau ini karena ini kami sudah paham, atau kami ini. Misalnya kita bisa meyakinkan dosen tersebut, bisa dosennya ada yang mau. Tapi kalau tidak, palingan disuruh ganti dosen, atau ya kita yang ngalah untuk ganti judul. Ya ada dua opsi, kita yang ngalah atau dosennya yang ngalah. Tadi kakak sempat serak-serak nggak sih suaranya? Iya Boleh dong sih. kak minumnya kak. Boleh nih. Boleh bang. Kak. Iya. Makasih ya. Aduh Sorry, kakak nih. sorry. Aduh kakak nih, jangan lupa dibeli guys. Keren loh, belinya di IG Ilmu Tanah. Iya. Ya, terus abang nih. Siap. Saya udah masuk. Saya udah masuk. Jangan, nggak bisa. Suara nggak bisa. emasnya. Nggak bisa. Kan kita udah dapat judul nih bang, buat abstrak, terus dapat dosen, kemudian menyusun proposal. Nah itu kan mungkin dari abang dan kakak, gimana sih bimbingan pertama kali? Mungkin dari bang Rian dulu. Cerita-ceritanya. Kalau misalnya dari saya pribadi, itu awalnya masih aman, masih negosiasi seperti biasa. Judul seperti ini bagaimana Bu? Dengan judul seperti ini. Awalnya dosen pembimbing pertama saya setuju. Yang tidak setuju itu adalah dosen pembimbing kedua. Kita awalnya itu harus langsung diskusi kalau untuk judul ya. Kita langsung diskusi ke dosen pertama atau dosen kedua. Apakah sama-sama setuju keduanya? Karena kasus seperti abang ini, dosen pertamanya setuju tetapi dosen keduanya malah tidak setuju. Barulah mencari jalan keluar sampai dapat judul yang sama-sama setuju. Itu sih kalau dari Kak Ari. Kalau dari kakak ya, kan tadi di awal sudah dibilang kalau Pak Heri itu dosen pembimbing magang, dan pembimbing magang, dan pas skripsi dapatnya dosen pembimbingnya Pak Heri lagi, kayak gitu kan. Kebetulan nih sama, jadi sejalan. Dan dari topik magang sampai skripsi itu juga sejalan. Itu pas bimbingan pertama kali itu skripsi itu ya alhamdulillahnya lulus ya, revisi kayak gitu lah gitu. Tapi itu yang lulus karena sudah pokoknya sudah fix juga. Kebetulan dapat dosennya juga alhamdulillah, dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya yang memang di bidang dosen tersebut gitu. Dan dosennya juga yang oke, karena mungkin juga judul baru ya, jadi tertarik gitu nah untuk anaknya mengambil judul itu. Jadi pas bimbingan alhamdulillah itu lancar, tapi revisi gitu. Kalau tarik belakang nih kak, tarik ke belakang banget awal-awal. Kalau misalnya kita dihadapkan besok terakhir penutup Google Form, sampai sekarang sampai hari ini kita nggak tahu judulnya itu mau ngambil apa yang mau diisi, abstraknya apa sih yang harus kita lakukan bang kak? Dari kakak ya, seingat kakak nih pas ngisi Google Form itu kita hanya mengisi nama, NIM gitu kan, baru judul, belum mengisi abstrak kalau di Google Form. Masih judul Ya, dan kalau di Google Form tuh sepertinya tidak berpengaruh terhadap dosen pembimbing yang didapatkan. Yang berpengaruh itu di Elista. Nah, kan kita nih ngisi Google Form, kalau misalnya nggak tahu apa yang mau diambilkan, udah minatnya mau kemana dulu, misalnya mau ke survei atau eksperimen, lihat deh dulu judul-judul cutting tuh kayak gitu sebagai referensi. Tempatnya di mana itu nanti lah, penting isi baik dulu. Tapi kalau misalnya di Elista baru yang lengkapinnya, kayak emang kan itu ada jarak kayak gitu kan. Nah, itu barulah kalian pikirkan lagi, mungkin sejalan dengan kalian magang. Pas magang ngambil topik ini, aku tertarik nih. Nah, kayak kakak kan tertarik nih tentang pengaturan tata air, sejalan dengan tata air nih. Itu tuh bisa jadi referensi untuk judul kita. Kalau misalnya di Elista itu kita ngisi judul agak ada penelitian kita tuh kualitatif atau kuantitatif gitu. Nanti baru kita ngisi abstrak. Jadi kita ngisi judul tuh kita sudah baca-baca jurnal sebelumnya. Jadi kita sudah tahu gambaran
skripsi yang bakal kita buat. Itu yang berpengaruh terhadap dosen. Kalau sepengetahuan saya. Kalau Bang itu Kalau misalnya dari abang ya, itu tadi pertanyaan kan, kalau misalnya bagaimana kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita isi tetapi deadline-nya besok. Ya kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita isi, artinya memang dari diri kita yang kurang membaca. Benar kan? Kita yang kurang Kami yang membaca. salah ya Pak? Hah? Kami yang salah. Ya iyalah. Kalau misalnya kalian sering baca jurnal atau baca skripsi, maksudnya kalian sudah tahu. Tetapi untuk mengatasi hal tersebut, karena seperti yang Kak tadi bilang, Google Form itu belum berpengaruh, melainkan Elista lah yang berpengaruh. Nah, jadi kalau misalnya deadline-nya besok atau bagaimana, ya tinggal cari aja jurnal contoh apa, contoh jurnal atau contoh skripsi. Buat aja lah skripsi judul yang ada di jurnal tersebut, tetapi mungkin dimodifikasi dikit. Misalnya di jurnalnya itu sifat fisik, tanah gambut, mungkin kita bisa buat sifat kimia atau apapun lah. Nanti itu bisa dimodifikasi sesuai lah dengan, kalau misalnya kalian sering pas waktu kuliah kalian sering mengarang-arang indah kan, mas saya di sini kalian nggak bisa, kan? Setiap bisa dong. Jadi ya itu dulu, kalau pokoknya isi aja Google Form dulu sebagai syarat untuk melanjutkan ke Elista. Baru nanti setelah di Elista baru kita isi abstrak, barulah nanti ada penentuan dosen pembimbing. Memungkinkan nggak sih Kak Bang, misalnya bimbingan pertama nih, terus kita ganti dulu? Sangat memungkinkan. Sangat mungkin. Meskipun kita udah bimbingan pertama nih, udah nulis nih ABCD, ternyata susah juga ya. Atau dari kita yang susah, atau dari dosennya mau ganti, itu memungkinkan. Makanya kalau misalnya untuk bimbingan awal itu ada baiknya kita itu konsultasi tentang judul kita terlebih dahulu, sudah fix atau belum. Jangan sampai kita sudah nyusun panjang lebar, ujung-ujungnya judul kita nggak diterima. Makanya kita konsultasi dulu judulnya sudah setuju apa belum, Bu. Jadi kalau misalnya belum setuju, kita cari lagi judul lain sampai kita dapat jalan keluar, sampai kita mendapatkan judul yang sama-sama setuju tadi seperti yang Bang bilang. Barulah kita mulai menyusun, barulah direvisi sampai sudah jadi sebuah draft, barulah nanti kalian mulai daftar untuk sampel. Kalau untuk kendala dalam skripsi kakak dan abang, Kan kita tahu nih kan Bang, banyak kating-kating dari kita bimbingan. Mungkin kendala dari abang dan kakak. Kalau misalnya untuk kendala ya, iya. kalau kendala itu sebenarnya yang paling besar itu adalah malas. Itulah yang paling besar. Karena itu dari diri kita sendiri, nggak ada orang lain yang bisa ubah selain kita. Makanya jangan ngilang, jangan malas. Jadi podcast Mama Dedeh ya Bang? Iya betul. Kalau misalnya untuk masalah-masalah kayak kita nggak tahu nih sumber nih kayak mana, sumber dari jurnal ini kayak mana, kalian tenang aja, kan ada senior, ada dosen. Solid. Untungnya kita sekarang ini solid ya. Nah, maka dari itu kita bisa konsultasi ke senior. Ya karena abang sendiri merasakan manfaatnya, karena konsultasi sama senior juga, sebenarnya juga ya nggak mungkin nggak mau bantu lah, pastinya mau. Itu sih tadi. kalau dari kakak ini sih masalah Kok kakak kayak pelan-pelan ngomongnya jadi gugup nih? Aduh, Iya. ada apa ya? Ada apa ya? Hati-hati mungkin ada. kan ya dari awal kan karena judul kakak tuh baru kayak gitu. Jadi referensinya tuh sangat minim. Ada tapi itu minim. Nggak mungkin kan kita pakai untuk seluruh skripsi kita tuh itu aja. Jadi kemarin tuh kendalanya di situ. Terus mau nanya ke cutting juga belum ada yang mengambil itu. Tapi ya sempat ngilang juga karena itu ngesak ngilang itu sih yang kendala-kendalanya. Tapi diusahain janganlah untuk ngilang-ngilang. Tetaplah ke kampus atau kita bisa kok nanya sama dosen ya. Kalau nanya sama dosen siapa gitu, Pak ini gimana ya Pak, ini gimana ya Pak, atau ada masukan-masukan dari dosen-dosen tuh. Nggak harus dosen pembimbing. Ya nggak harus dosen pembimbing. Terus tuh kayak misalnya
dosen pembimbingnya siapa, tapi mau nanya ke dosen siapa. Menurut kamu itu tuh dosennya sesuai nih dengan bidang yang kamu ambil, itu bisa nanya, Bu, kami ngambil ini, emang nanya ini gimana ya Bu, itu bisa mana tahu ada referensi-referensi dari dosen tersebut. Nah, sama yang kayak senior juga, itu senior tuh penting. Kalian tuh butuh senior, kita semua ini butuh senior. Grup senior. Karena kan senior itu sudah Iya. melewati Iya. itu kayak gitu. Nah, jadi kita tuh ya kayak, Kak, Bang, ini gimana ya gitu. Kak, Bang, ini menurut Abang, menurut Kakak gimana ya kalau kamu ngambil ini gimana ya gitu. Kita nanya-nanya boleh kok kayak gitu. Nah, kalau kalian mau nanya apa, mau bilang apalagi ini mau magang nggak sih kalian, Iya. bentar lagi kan. Nah, kalau misalnya belum tahu judul KA bisa juga, boleh nggak lihat KA-nya, itu boleh, hubungin deh senior-seniornya tuh. Jadi jangan canggung, kita kan keluarga nih. Keluarga mahasiswa Ilmu tanah, solid, itu dinamika senior. Jadi jangan sombong-sombong, jangan kalau ketemu senior, nah tuh jangan, tuh kayak ya kita kan sama-sama satu keluarga kayak gitu kan, ya kan? Ya Kak. Jadi tuh haruskah kalian memanfaatkan senior kalian yang sudah melewati masa-masa itu, karena berat masa-masa itu tuh. Kalau misalnya kalian cuma sendiri, kalian tidak mau terbuka, itu berat. Kalian melaluinya sendiri tuh berat. Gitu. Itulah inti. Kan tadi kan masalah soal kendala Bang. Nah, cara Abang dan BK untuk mengatasi masalah yang kendala-kendala tadi yang Abang sebutkan tadi gimana? Nah, kalau misalnya dari Abang sendiri ya, kalau misalnya untuk kendala seperti malas tadi ya, kita balik lagi ke diri sendiri. Kita harus sadar kita di sini kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kerja, ya kan? Maka dari situlah kita harus bergerak. Kalau misalnya kita nggak sadar ya kita bakal nge-stuck di situ. Dan juga karena adanya senior yang membantu, adanya dosen yang membantu, maka untuk kendala-kendala yang lain seperti referensi atau ke judul yang masih bingung atau bagaimana, itu sudah bisa diatasi semua. Kita punya senior, kita punya dosen, gitu. Kita punya teman, mungkin teman itu udah terlebih dahulu daripada kita gitu kan. Juga tinggal menjalaninya aja. Kalau pelajaran yang kakak abang dapat nih selama misalnya selama nulis proposal skripsi, Kalau misalnya untuk pelajaran kalau misalnya dari saya, kita itu harus terus bergerak, karena kalau misalnya nggak bergerak ya bakal kemakan lah sama malas itu tadi. Jadi teruslah bergerak. Sekali kita malas, maka itu akan terbawa lagi. Bisa-bisa kita stuck di situ. Awalnya memang dia rajin, tetapi ujung-ujung ketemu masalah yang membuat dia malas, dan nanti dia bakal termakan oleh malasnya tersebut. Kalau kita tidak bergerak dari situ, makanya kita nggak bakal selesai kuliahnya. kata-kata Rian Demasif. Kalau dari kata Rian sendiri, Sama sih, sama Bang Rian tadi kan jangan malas. Terus tuh pelajaran dapat yang itu ya, kita tuh jangan apa ya, Banyak main-main. jangan banyak main-main. kalau kita iya, Boleh, Boy. jangan kayak gini juga. Kan ini kita sama-sama nanti melewatinya sama teman-teman nih kan, teman-teman seperjuangan. Kok kakak siap-siap jadi gugup kak? Maksudnya ya ini nih sering terjadi kayak gitu kan. Janganlah kalian tuh bersirkel-sirkel. Ya Kak? Betul. Bener kan, Bang? Itu masalah Ini utama. Kakak bilang jangan bersirkel-sirkel, bukan berarti kakak tidak ada circle gitu ya. Ada, tapi itu Main-main. ya janganlah itulah orangnya. Kita tuh walaupun kita sejalan, walaupun kita bareng, tetapi tetap
ada yang duluan, ada yang agak terhambat. Gimana terhambatnya itu pasti jadi kita tuh satu angkatan deh, kayak semuanya itu harus saling dukung. Jangan yang gimana ya, pilih-pilih teman tuh jangan. Itu berpengaruh juga loh terhadap untuk proses kita menyusun skripsi, ada bang? Ya, sangat pengaruh. Sangat mempengaruhi. Jadi tuh datanglah kawan teman seminar datang. Jangan memandang siapa. Saling ngerangkul ya. Saling ngerangkul, saling mengingatkan. Ingatkan ya, kok itu belum sempurna itu. Jangan gitu. Apa gitu ya? Oh, gitu Kayak- ya, ingatkannya. Kasihan. Apalagi misalnya nanya, "Cuan, apalagi nih bimbingannya, ayolah gini, Ayo kita ya, bimbingan. ayo bimbingan, ayo ke kampus." Nah, ajak dengan kita ke kampus melihat proses-proses teman kita tuh, itu jangan dijadikan iri ya, jangan dulu nih kayak gini. Jadikan sampai motivasi. Itu tuh dijadikan motivasi, itu yang motivasi untuk kita tuh, oh, ya aku harus kerjain. Nah, terus satu lagi, jangan pernah takut untuk bimbingan. Ya nggak bang? Betul. Kalau nggak bimbingan ya nggak selesai dong terapnya. Kita nak ngilang sebulan 2 bulan dosen nggak bakal. Kita yang Santai, aku bukan santai. Santai. Bukan santai ya. kita. Pertanyaan terakhir Kak, terakhir banget. Kita harus berpisah. Saran atau pesan nih kan buat kami yang mau menentukan judul skripsi Bang. Ada saran atau pesan? Pesan dan saran ya. Ya tadi sebenarnya sudah sih, jangan malas dan juga rajin-rajinlah baca-baca, nah, apapun itu buku-buku tentang judul skripsi yang akan kalian ambil. Karena nanti kalau misalnya kalian sudah mengambil buku dan kalian memang mau judul tersebut, nanti kalian bakal ditanya dong sama dosen pembimbing apakah maksud dari ini, apakah maksud dari ini. Kalau misalnya kalian tidak paham dengan judul kalian, ya bagaimana cara menyusun draft. Jadi itu jangan malas, rajin-rajin baca dan tetap aktif kuliah dan tetap semangat. Nah, Kata-kata hari ini. kata hari ini. Kalau untuk dari kakaknya? Sama sih kayak Bang Rian tadi ya, karena itu yang sudah kami Jalani. itu jalanin, janganlah kalian itu paksa ya. Itu ini nih sudah di akhir, kita sudah menyelesaikan. Nanti kalau cuma skripsi berarti sudah menyelesaikan 142 SKS ya. 142 SKS. Kapan SKS lagi nih? Jadi haruslah kalian itu semangat ya. Banyak nih sebenarnya yang mau ngomongin ya. Keluarkan Kak, keluarkan. Keluarkan miskah. Ya. Semangat, saling merangkul. Membaca tuh penting. Kalau kalian mau ngambil judul tuh sesuaikan tanggung jawab dengan apa yang sudah kalian ambil. Itu matangkan dari diri kalian. Jangan matangkan. Cuma ngikut-ngikut kawan. Jangan ikut-ikutan. Sesuai bimbingan kita. Kayak lagunya The Masih nih Bang. Jangan menyerah. Jadi begitu lah. Oke. Terima kasih buat Kak Tari Bang Rian sudah mau meluangkan waktu di podcast kami ini. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Ruth, terima kasih Justika. Oh Ibnu, oke maaf. Oke guys, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Dan tanah, kembali ke tanah, ilmu tanah, solid.